Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sambutan lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil 'aziz wa sadaqallahul 'azim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allah nasran 'aziza. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in 'alima. Ya ayyuhan nabiy inna arsalnaka syahidan
ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أحبني كان معي في الجنة. وفي حديث آخر من أحب أهل بيتي فقد أحبني ومن أحب ذريتي فقد أحبني كان معي في الجنة. ولد الحبيب وحده متونر والنور من وجانته يتوقد. ولد الحبيب ومثله لا يوجد. ولد الحبيب وحده متورد. ولد الذي لولا ما أوشك النقى كلا ولا ذكر الهما والمعهد. ولد الذي لولا ما ذكرت قبى أصلة لأن المخصب يقصد. لولا ما خلق امرؤ كلا ولا خلق الورى لولاك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفينا وقرة عين القنا أبا القاسم محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا وحبيبنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله قمر الوجود في هذا اليوم في كل ساعة وفي كل يوم في اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أما بعد أيها الإخوان الحاضرين والحاضرات رحمكم الله أحييكم بتحية الإسلام كما أمر نبينا أمر Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di luar enggak nyaut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tala'al badru alaina
pada malam hari ini kita berkumpul di musalla. Musalla kalau bukan rumah lah. Di rumah haji. Udah haji lah. Sudah haji lah. Umrah udah. Hairani anakku sayang, kita berkumpul sudah membaca salawat pada Nabi kita Muhammad, kita membacakan maulid yang mana mudah-mudahan seluruhnya akan dapat syafaat. Yang ulun hormati para tokoh masyarakat dan para guru yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu, dan alhamdulillah tiap kemarin sudah disebutkan juga, ini balik lagi ke sini, tidak mengurangi hormat ulun kepada hadirin wal hadirat seluruhnya, wabil khusus sahibul bait yang mana sudah mempercayakan pada ulun untuk memberikan mau'idah hasanah. Insyaallah wala'allallah yanfa'u bihil mutakallima wasyami fayadkhulani fi syafa'ati hadan nabiy syafi'. Ikhwan rahimakumullah, memperingati lahirnya manusia nomor satu yang tidak ada lagi yang lebih hebat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Disebutkan oleh tadi Al Habib Ali bin Muhammad, salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Kalau kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad, roh kita bersambung kepada Nabi kita Muhammad. Yang tidak ingin salawat, tidak ingin menyambung rohnya kepada Nabi kita Muhammad. Bujur kada kira-kira? Naam. Apa ini tidak ada yang ingin ketemu dengan Rasulullah? Pingin kada? Coba pingin kada? Kalau pingin, salawat yang banyak. Kita kalau berselawat berarti kita meniru Allah, meniru malaikat. Apa tidak ada yang lebih baik yang kita tiru? Ini ayat sudah dikenal. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Mulai halus kita sudah tahu ayat ini, tapi tidak pernah diperhatikan. Kenapa kita tidak ikut Allah dan tidak ikut malaikat? Kalau menurut Habib Ali dan murid tiba, wasallamahul asjar wal ahjar, batu-batu berselawat semua kepada Nabi kita, pohonan berselawat. Apa kita mau kalah sama batu dan mau kalah sama pohon? Seluruh habaib binatang berselawat, jangan kita kalah. Kita ini umat yang terbaik dari seluruh umat, kenapa ndak mau berselawat? Gitu aja. Kalau sudah Habib Ali bilang salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bi fayanbasitu fi qalbi nuru ta'alluqihi bihi wa hubbi. Kenapa dikatakan gitu? Karena kalau kita sudah berselawat, cahaya Rasulullah ada di dada kita. Wa yattasilu ilaihi. Nabi kita ini Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh rahmat. Rahmatun kulluhu wa hazmun wa azmun wa wakarun wa ismatun wa haya'u. Yang dipikirin sama Nabi siapa? Kita. Sampai ada di tahsis Ar-Rasul itu memikir siapa? Al-yatimi wal armalah. Sampai janda-janda dipikiri sama Rasulullah. Anak yatim dipikiri. Jangan pikir Rasulullah banyak lagu yang merasakan Rasulullah nggak punya apa-apa. Enggak ada orang yang mengeluh kepada Rasulullah punya utang dan tidak dibayari sama Rasulullah.
Dia yang punya alam seluruhnya, tapi mau hidup sederhana, biar umatnya tidak mikiri duit saja. Apa kata Rasulullah? Kalau aku mau, gunung Uhud itu aku jadikan emas. Tapi aku enggak. Agar umatku tidak memikirkan duit aja. Akhirnya banyak yang lupa kepadaku, mikiri dagangan. Setiap detik ambil kalkulator, coba hasilnya berapa. Sholatnya terkocar kacir, selawat kada selawat, numpuk duit. Wailun likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbadanna fil khutama. Kalau sudah sibuk dengan duit, pasti sholatnya kulir, pasti jadi pemalar, dan pasti dia sudah lupa daratan. Padahal hidup di tanah, dari tanah hidup di tanah, pulang ke tanah. Apa yang dipikirin kita? Pikirin keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Yang tercepat memberi sedekah, yang tercepat bersedekah itu adalah Nabi kita. Sampai banyak orang nggak tahu kalau Nabi selalu lebih cepat dari angin bersedekah. Sebab Nabi SAW ini adalah laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kalau dicontoh satu pun apa yang ada pada Rasulullah, maka kita akan selamat dunia dan akhirat. Amin. Ulun doakan, dan insyaallah orang peminggir semuanya dapat syafaat. Boleh amin, tapi kerjakan. Aminnya keras nggak selawat, aminnya keras kulir sholat, bungul bener. Kira-kira guru yang paling pinter di dunia ini siapa? Siapa guru paling pinter? Banyak guru di sini. Guru yang paling pintar siapa? Rasulullah itu gudangnya ilmu, kotanya ilmu, nggak usah dibilang juga. Orang yang paling pintar adalah pribadi kita masing-masing. Kalau sudah tahu ada surga, kita berbuat sesuatu yang memasukkan kita ke surga, itu pintar. Kalau sudah tahu neraka itu api neraka panas, jauhi. Jangan api neraka panas, sudah tahu tinggal pilihan dua, surga atau neraka. Yang pintar kira-kira milih apa? Kira-kira yang pintar milih apa? Milih surga. Kalau milih neraka kira-kira gimana? Jadi kalau kita adalah, diri kita adalah guru kita. Diri kita adalah dokter kita sendiri. Apa kata Habib Abdul Haddad? Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, selamatkan aku dari keburukan diriku sendiri. Kenapa? Karena manusia kebanyakan condong kepada maksiat, tapi kalau kepada kebaikan mereka kadang-kadang enggak dekat. Tapi kepada kemaksiatan, ambisi dan emosi kita, nafsu kita banyak kepada maksiat. Ingin selamat diri kita. Wan nafsu katifdi in tuhmilhu sabba ala hubbir radha wa in tabtimhu yang fatimi fasrif hawaha wa khadir an tuwalliyahu innal hawa ma tawalla yusmi aw yasimi wa ra'iha wa hiya fil a'mali sa'imatun wa in hiya istahalat tirman'a fala tusimi kam hasanat laddatan lirmar'i qatilatan min haitsu lam yadri anna samma fid dasami. Jadi kalau kita ingin selamat,
Selamatkan diri kita. Kata hadis, Al-Quran menyatakan juga banyak, gu anfusakum wa ahlikum nara. Rasul selalu menjaga, mewanti-wanti, jagalah diri kamu, jagalah anak kamu, selamatkan anak kamu. Sampai Rasulullah menyatakan, alimu auladakum ala mahabbati wa mahabbata ahli baiti. Ajarilah diri kamu, ajarilah anakmu untuk mencintaiku dan mencintai keluargaku. Kenapa harus begitu? Karena Rasulullah ingin umat ini benar-benar berkualitas. Umat ini benar-benar apa yang dipuji-puji oleh umat mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, terus seluruh Nabi memuji siapa? Umat Nabi kita Muhammad. Ya Muhammad, kata Allah, innal jannata haramun li ummati sabiq. Surga itu diharamkan pertama kali umat, harus umat Nabi Muhammad. Tidak boleh umat sebelumnya masuk sebelum umat Nabi kita Muhammad. Kurang apa Allah memberikan kepada Rasulullah? Man awwalu yadkhul jannah ya Rasulullah ana wa ahli baiti wa man min ba'dikum ya Rasulullah wa dzurriyyati wa man ba'dakum ya Rasulullah ummati. Haramallah al-jannah ala ummatin sabiqah illa ummati awwalan yadkhulul jannah. Apa kita tidak berterima kasih kepada Rasulullah? Terima kasih kita kepada Rasulullah nggak ada lagi. Tadi sudah dipanggil Rasulullah ke sini datang. Ittasala ruhul musalli alaihi bih. Kita harus berprasangka baik bahwa Rasulullah pasti datang dan pasti ada di tengah-tengah kita. Tinggal kitanya bagaimana pendekatan kita kepada Rasulullah. Ada beberapa ulama dan kiai-kiai di Jawa itu karena cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jarak 10 kilo sudah mendengar harum daripada habaib. Beb walafuana tadi, oi ngantuk habibnya. Oyuh mana? Beb oyuh kah? Walafuan ada nyebut antum tadi, Al Habib bin Habib Abdurrahman ya. Muhammad bin Abdul Hayil, Waktul Hayy. As-Segaf ya. Minta maaf tadi Habibnya lupa ulun kada menyebut lah. Muhammad bin Abdul Hayy As-Segaf. Beliau tinggal di Ambahai. Biar kenal di sini, Beb. Antum sudah berapa kali ke sini? Berapa kali ke sini Habib nih? Hah? Belum banyak kenal ya? Ya insya Allah. Ini diperkenalkan Beb. Wah ini Habib Talib, keponakan ulun. Abu Talib bin Ali Al-Haddar, keponakan ulun. Jadi marilah kita yang sudah dijanjikan segala macam syafaat mau diberi, surga disediakan, kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku pasti masuk surga. Amin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Hanya Rasulullah menyatakan man ata'ani dahalal jannah wa man asani faqad aba. Ini adalah kode-kode yang mana kita harus benar-benar menjalankan, diberi sesuatu jalan yang sangat indah. Almar'u ma'a man ahabbah. Enggak siapapun, model kayak apa enggak tahu. Mau enggak ada kaki, enggak ada tangan atau sakit atau apa, almar'u ma'a ahabbah.
bungas kada bungas, biar bungas pun kada berselawat, kada bersama Rasulullah. Biar kaya kada berselawat, enggak bakal bersama Rasulullah. Almar'u ma'aman ahabbah. Siapapun nanti di akhirat akan bersama dengan orang yang dicintai. Makanya tidak sempurna iman kita. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayya min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman kalian, katakan ya Muhammad, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayya min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman kalian kecuali mencintaiku lebih dari semuanya, dari ayahnya, ibunya, anaknya, dan seluruhnya. Satukan cinta kita kepada Nabi kita Muhammad. Itu pokok. Karena ini bahan kecintaan kita akan memberikan dampak positif di dunia dan di akhirat. Kalau kita benar-benar cinta kepada Rasulullah dan kita selalu berselawat kepada Rasulullah, paling lainnya orang kalau duduk di tempat ini dan ketahuan kalau ini orang pasti banyak berselawat kepada Rasulullah, dengan wajahnya kena tamparan daripada sinar Nabi kita Muhammad. Gimana janji Rasulullah ini sudah nikmat. Ikhwani rahimakumullah, ada seseorang rahib ini selalu membaca, bukan rahib, apa namanya, pastor ini Kristen, membaca Injil. Dia paling benci kepada Rasulullah. Di Injil itu pasti ada siapa Rasulullah diceritakan. Setiap dia membaca itu langsung dirobek dan dibakar. Kalau dia merobek 3, tambah cerita Rasulullah, tambah 30 lembar. Itu di Injilnya. Dirobek 10, bertambah tebal tuh kitab. Dirobek lagi, bertambah tebal. Akhirnya dia mikir, loh, ini aku sudah buang, kok tambah lagi ceritanya Rasulullah. Sampai dia menangis. Dia berangkat dari Tel Aviv untuk menemui Rasulullah, karena sudah mengandung kecintaan kepada Rasulullah. Tiap hari menangis ingin bertemu Rasulullah. Nah, kita yang sudah berapa tahun masuk Islam tidak ingin ketemu dengan Rasulullah jagadatan muamanama. Apa kita tidak ingin bertemu? Faya ayyuhar rajuna faya man yaktubu wisalahu yagadatan muamanama. Ini pastor yang begitu membaca Injil dengan cerita Rasulullah yang berulang-ulang, ditambah lagi yang menambah itu malaikat agar dia mendapatkan hidayah dan langsung mendapatkan hidayah, sehingga dia ingin ketemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berangkatlah dari Tel Aviv, sekian lama berjalan, jalan kaki untuk menemui Nabi kita Muhammad. Begitu dia jalan sampai ke Madinah, dia tanya, aina baitu Muhammad? Belum masuk Islam. Ini orang-orang heran, siapa ini? Dia menyatakan, aku dari Tel Aviv jalan dan aku adalah pembaca Injil. Sampai ke Madinah, orang pada diem. Aina Muhammad? Kemana Muhammad?
Ada yang nyaut, sudah 2 hari Rasulullah meninggal, sudah dikubur. Dia menangis, ya Allah, kalau ini kena kecintaanku kepada Muhammad dan aku bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kalau aku diterima, aku masuk Islam dan aku diampuni, matikan aku sekarang juga. Sampai dia menangis di makam Rasulullah. Dan tidak lama orang itu langsung meninggal dunia juga di tempat Rasulullah. Apakah kita tidak ingin seperti dia yang benar-benar cinta, walaupun 1 detik cintanya masuk dan cahayanya masuk ke dalam hati kita. Huwa misbahu sudurina, beliau adalah cahaya daripada hati-hati kita. Acamkan anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksirun wa ghali anta misbahu sudur. Ini manusia ini, kita ini punya agama nikmat, agama rahmat, agama segala macam. Jangan kita diantara kita punya masalah, tidak manfaat masalah itu. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, saling sayang menyayangi, cinta mencintai. Itulah yang dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi memberikan rahmat ke seluruh alam. Dari hebatnya rahmat Rasulullah itu, orang kafir dapat rahmat Rasulullah. Karena Allah tidak menjadikan bumi dan isinya, termasuk kita yang hadir ini, laula ma khuliqa mru'un karena wala khuliqal wara laula. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi sinarilah rumah kita dengan banyak berzikir, banyak berselawat kepada Nabi kita, sehingga untuk menjadikan rumah sakinah, mawaddah, warahmah. Karena rumah itu selalu dibacakan Al-Quran, karena rumah itu selalu orangnya berzikir kepada Allah, karena rumah itu selalu dibacakan selawat kepada Nabi kita Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan baiti jannati. Kenapa dia katakan baiti jannati? Karena seorang suami selalu memberikan senyum kepada istrinya, istrinya memberikan senyum kepada suaminya, sehingga terjadi yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Tahan. Bagaimana caranya? Jangan sampai kita marah. Kalau ada masalah, selesaikan dengan baik. Kalau kita ingin meniru, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, ingin meniru Rasulullah, akan menjadikan rumah sakinah, mawaddah, warahmah, menjadikan rumah kita baiti jannati. Ayo tiru sedikit demi sedikit. Rasul kalau sudah pulang ke rumah, begitu dia masuk menyatakan assalamu alayki ya Khadijah, Sayyidah Hajjah menjawab wa alaikassalam ya Rasulullah. Kaifa asbah, bagaimana keadaanmu wahai Khadijah? Apa kata Khadijah, istri setia Rasulullah, istri yang paling dicintai Rasulullah? Ana fi khairin ma kunta bi khairin ya Rasulullah. Aku sehat selagi engkau sehat. Aku bahagia selagi engkau bahagia ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah kepada Sayyidah Khadijah? Ana uhibbuki ya Khadijah. Aku mencintaimu wahai Khadijah. Khadijah menjawab,
Kadzalika ana ya Rasulullah, ana uhibbuka ya Rasulullah. Bisa enggak praktek di rumah kira-kira? Siapa yang nyaut? Suaranya Haji Farhan ini. Ibu-ibu di belakang, nanti kalau suami pulang bilang I love you. Bisa enggak? Kalau mau niru Rasulullah, jangan setengah-setengah. Tiru yang bujur-bujur. Seperti Habibah Khadijah. Nanti Haji Farhan bilang, aku cinta kamu sayang. Istrinya jawab juga, aku juga cinta kepadamu. Jadi ikhwan rahimakumullah, nikmatan momen-momen maulid ini, momen yang mana kita menikmati segalanya apa yang ada pada diri Rasulullah SAW. Kalau kita meniru kesabaran Rasulullah, mah gak selesai dibicarakan. Makanya kalau ada bulan maulid ini, boleh begayaan, tapi begayaannya itu yang bermakna dan bermanfaat, bukan begayaan macam-macam kesana kemari, nggak benar. Lawak, siapa bilang lawak tadi? Oh kaum, nah kaum, katanya kaum berlawakan ya. Boleh berlawakan, tapi yang masuk akal dan tidak keluar dari masalah siapa Rasulullah. Kira-kira yang paling tahu dengan Rasulullah itu siapa? Seluruh manusia tidak akan mampu tahu siapa Rasulullah yang sebenarnya kecuali yang menciptakan. Karena tidak ada di dunia ini apapun yang tercipta daripada cahaya Allah kecuali Nabi kita Muhammad. Kalau Allah menciptakan cahaya, benar. Tetapi satu ini hanyalah yang mana Allah ciptakan dari cahaya Allah sendiri. Bukan Allah menciptakan cahaya, Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Tapi Allah menciptakan cahaya beliau sallallahu alaihi wasallam dari cahayanya sendiri. Maka Jibril tidak mampu untuk bertemu dengan Allah karena Jibril dibuat dari cahaya oleh Allah, bukan dibuat dari cahaya Allah. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan dari cahaya Allah itu sendiri, mampu bertemu rohnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, mampu langsung bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Jibril, batasku di sini ya Rasulullah. Kalau aku lewat sedikit, aku akan terbakar dengan cahaya Allah. Karena engkau diciptakan dari cahaya Allah. Teruslah engkau bertemu dengan kekasihmu ya Rasulullah. Karena engkau juga kekasih Allah. Kita beruntung punya ayah Rasulullah. Kita beruntung dirindukan Rasulullah. Mungkin banyak orang tidak rindu kepada kita, tetapi Rasulullah rindu kepada kita. Ini ulangi. Kenapa? Ayolah, kita ini jangan terus terbayang-bayang kepada yang lain, padahal ada yang lebih penting yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Setiap langkah, setiap ruh kita keluar, ada namanya seorang yang sangat hebat, dia selalu berselawat kepada Rasulullah. Syaqiq al-Balakhi. Ada Sufyan ats-Tsauri. Ini Sufyan ats-Tsauri, karena banyaknya berselawat kepada Rasulullah, dia pernah ziarah kepada Rasulullah dan tertidur. Begitu tertidur di makam Rasulullah, dia orang di Irak. Orang Irak berziarah kepada Rasulullah. Dia baca tertidur. Tertidur, dia kirim salam kepada seorang raja. Raja itu Majusi.
Begitu tertidur, aku kirim salam kepada Al-Malik. Al-Malik, siapa namanya? Si Sufyan Ats-Tsauri ini heran kenapa Rasulullah kirim salam kepada Raja Majusi. Sekali, dua kali, begitu tiga kali, dia bawa tasnya langsung pulang. Sampai di Irak, ini ulama terkenal. Sampai di Irak, dia mau masuk ke pintu kerajaan, tidak diperbolehkan oleh penjaganya. Ini umurnya sudah 70 tahun. Kalau Allah akan memberi hidayah kepada siapapun, biar orang itu 70 tahun kafir, tapi Allah akan memberikan yang terbaik buat dia. Waktu dia ketemu, bilang saya mau ketemu dengan rajamu. Disampaikan salam kepada raja bahwa Sufyan Ats-Tsauri akan bertemu denganmu. Kata rajanya, suruh masuk. Masuk. Begitu masuk, duduk. Heran si Sufyan ini. Raja ini bilang, kamu kesini karena ngimpi Rasulullah. Iya. Kok bisa? Ini raja, karena adat di Majusi itu bisa mengawinkan kakak dengan adiknya, dicampur aduk satu saudara. Adat di sana tidak apa-apa. Ini raja 3 hari 3 malam mabok minuman. Ada suatu syarifah, dia punya anak 3. Dia nggak jauh dari rumah raja, nggak diundang, berpesta 3 hari 3 malam nggak diundang. Lalu dia datang kepada raja yang sedang mabok. Ya Malik, aku mau minta api. Majusi ini tidak membolehkan orang minta api di malam hari, karena api itu adalah Tuhannya. Diambilkan api sama raja sampai keluar ditiup sekali, kembali lagi sekali. Karena raja ini orang pintar, 3 kali dipegang tangannya. Ada apa? 3 kali engkau mati. Kata si Syarifah ini, wahai raja, engkau raja dan ayah daripada orang satu kerajaan. Aku tetanggamu, engkau berpesta 3 kali dan aku tidak diundang olehmu. Galnaam, mulai sekarang engkau jangan kurang apa-apa. Bawa aku ke rumahmu. Dibawa ke rumahnya, anaknya dia memasak batu. Kapan batu masaknya? Apa yang kau masak? Kata Syarifah ini tadi, batu. Kapan masaknya? Untuk menenangkan aku punya anak, sudah 2 hari nggak makan dan kau berpesta. Kata raja, jangan pernah kekurangan sampai kapanpun, selagi masih kau hidup, kau jangan kekurangan. Diambilkan segala macam. Itu tahu raja, dia membantu Syarifah. Lalu malam ngimpi Rasulullah, wahai Al-Malik, bacalah syahadat, engkau akan kuberikan istana, kata Rasulullah. Langsung si Malik ini malam itu juga baca syahadat dan langsung diberi istana. Mada hada ya Rasulullah, apa ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, engkau telah membantu cucuku yang janda 3 anak, dan ini hadiahnya kepadamu. So Rasulullah itu kapanpun dimanapun kita tahu, dan Rasulullah tahu kita ada di mana, kita berselawat atau tidak berselawat, Rasulullah sangat tahu. Jadi marilah di momen yang mana memperingati
lahirnya Nabi kita Muhammad, lahirkanlah Rasulullah pada diri kita, hadirkanlah Rasulullah pada diri kita, hadirkan di rumah-rumah kita Rasulullah. Jagalah, kata Rasulullah, alimu auladakum ala mahabbati wa mahabbat ahli baiti, ajarilah anak kalian. Kalau kita kurang cinta, bagaimana kita akan mencintai? Sama dengan anak ngaji, ayahnya kadang ngaji. Kita kan kadang-kadang menyuruh, ayo ngaji. Abahnya kadang mengaji, anaknya disuruh ngaji. Juga sama, kita harus menyuruh anak kita mencintai Rasulullah, dan kita benar-benar cinta kepada Rasulullah. Banyak sekali kisah tentang bagaimana mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mukjizat itu sering nampak. Rasulullah pernah membelah 2 kali, itu bulan dipecah 2 kali oleh Rasulullah. Dan Rasulullah bisa menghidupkan orang mati. Yang banyak dikenal, Nabi Isa menghidupkan orang mati. Dan Rasulullah berapa kali menghidupkan orang mati? Ada yang 70 tahun sudah meninggal, dihidupkan oleh Rasulullah. Suatu hari, ini mukjizat Rasulullah, nggak bisa kita sebutkan sampai kapan, nggak selesai. Ada seorang yang sangat cinta kepada Rasulullah, rumahnya kira-kira kalau di sini di Ambahai, tapi jalan pasir. Dia mengumpulkan duit untuk bisa beli kambing, karena cintanya kepada Rasulullah dan ingin makan bersama Rasulullah. Begitu dia sudah dapat kambing, dia lari dari rumahnya dan bilang sama istrinya, wahai istriku, aku ingin mengundang Rasulullah untuk sarapan pagi di rumahku. Lari dia dari Ambahai ke sini, berapa kilo? Kapan ngukur lu? Kapan yang ngukur? Iya. Lari ini. Jadi karena Rasulullah tidak pandang bulu. Fa idza ta'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Wa huwal abus syafiqur rahimu bil yatimi wal armalah. Beliaulah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita ini benar-benar ingin meniru Rasulullah, tirulah pelan-pelan. Lari sampai ke depan Rasulullah dan berada di masjid, duduk. Rasulullah ini heran, kenapa orang terengah-engah? Woi, dari mana kamu? Kok sampai begitu nafasmu? Ya Rasulullah, aku lari dari rumah, ingin menemuimu. Dan aku punya cita-cita sudah dulu ya Rasulullah, ingin mengundangmu. Dan baru sekarang aku bisa mengundangmu ya Rasulullah. Naam, kapan itu? Besok pagi ya Rasulullah, sarapan pagi. Jam berapa? Jam 8 pagi. Itu Rasulullah, dia menyaut spontan, naam, enggak pakai ini itu, enggak. Saking akhlaknya Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang memuji akhlak Rasulullah itu Allah, yang menciptakan, yang memuji. Sudah, karena girangnya dia lari lagi sampai ke rumahnya, bukan jalan biasa, lari, saking senangnya, saking cintanya kepada Rasulullah. Sampai di rumahnya nganga, wahai istriku, alhamdulillah Rasulullah menerima, besok pagi akan sarapan di sini bersama kita. Udah, besok paginya sarapan. Pagi-pagi dia menyembelih kambing di belakang. Dia punya anak laki 2. Karena girangnya anak laki dibawa ke belakang, ayo nak, kita mau nyembelih kambing. Ini caranya menyembelih kambing. Bentar lagi Rasulullah mau datang ke sini. Begitu
Begini caranya, dipotong lehernya, sudah dikuliti semuanya, lalu pisau ini ketinggalan di belakang waktu dia nyembelih kambing. Abahnya masuk memasak dan lain sebagainya. Begitu dia ingat bahwa pisaunya ketinggalan di belakang, dia lari ke belakang. Nggak tahu kakaknya, anaknya, adiknya ditelentangkan, "Dek, tadi ayah nyembelih kambing caranya begini." Langsung dipotong leher daripada adiknya sendiri disembelih. Karena ketakutan si anak ini, lari langsung loncat ke jurang dan juga meninggal. Cari, ketemu adiknya, kakaknya ada di jurang. Adiknya di belakang, diangkat, ditaruh ke dalam kamar. Kakaknya ditaruh dalam kamar. Ibunya nggak tahu karena dua-duanya anaknya meninggal. Ditutupi tikar sama dia. Dua-duanya habis meninggal. Rasulullah datang. Nggak lama Rasulullah datang. Sebelum Rasulullah datang, kata Jibril, "Ya Rasulullah, anaknya orang ini dua-duanya meninggal. Engkau harus tanyakan dia." Naam. Assalamualaikum. Salam. Duduk ngomong-ngomong. Kemana anakmu yang berdua? Karena rasa cintanya kepada Rasulullah tidak ingin membuat Rasulullah sedih. Dia menyimpan. Enggak usah ya Rasulullah, anakku main sama tetangga. Biasanya kalau pulang sore, aku enggak makan kecuali aku ada makan dengan anakmu. Enggak usah ya Rasulullah. Kita makan nanti selesai, aku nanti yang mencari. Enggak usah, enggak mau. Kau tetap, aku mau makan dengan anakmu. Akhirnya karena ditekan Rasulullah, terus ditekan, dia menunjukkan. Rasulullah hanya pegang tikar itu, gom biidznillah, bangunlah dengan izin Allah. Itu anak dibuka, bercanda di dalam tikar, langsung hidup keduanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita kan banyak hanya mendengar Nabi Isa menghidupkan orang satu. Rasulullah berkali-kali, ada orang 70 tahun sudah di makam, dikubur. Kata Rasulullah, "Hai fulan bin fulan, gom. Wahai kuburan yang kamu sudah 70 tahun, bangunlah." Langsung bangun. "Assalamualaikum ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Engkau mengenalku?" "Naam ya Rasulullah, aku mengenalmu. Dan aku mencintaimu ya Rasulullah." "Bagaimana keadaanmu di kuburan?" "Selagi engkau masih hidup di muka bumi ya Rasulullah, aku enggak pernah mendapatkan siksaan, malah aku mendapatkan kenikmatan daripada adanya engkau di atas bumi ya Rasulullah." Nah, kita yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tuba liman ra'ani, tuba liman ra'ani, tuba liman ramani wa amanabi. Tsumma tuba man lam yarani wa amanabi. Kita ini dipangkat oleh Rasulullah. Yang pernah sekalian, aku rindu kepada saudaraku. Yang di lain, akulah ayah daripada umatku. Dari itu, marilah kita sambil menghadap ke Carasa, benarkah ulun ini umat terbaik? Benarkah ulun cinta kepada Rasulullah? Benarkah ulun ini sudah menjalankan perintah Allah? Apa tetap mulai dulu kulir sholat, kulir berselawat, kulir berzikir, kulir mengaji? Jadikan peminggir ini adalah contoh daripada desa-desa yang lain. Orangnya pada bertakwa, amin. Orangnya pada berselawat, orangnya pada berzikir, dan dicatat oleh Allah peminggir seluruhnya dapat syafaat, amin. Itulah yang kita harapkan dari Allah. Yang kita cita-citakan bertemu dengan Rasulullah hanya dengan Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, jangan terhitung. Kita pasti tercatat orang yang terdekat kepada Nabi kita Muhammad, amin. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya ini cukuplah ulun uyuhlah. Inggih, tadi ini acara jam 10, setengah 11 kurang 10. Bisa dilanjutkan
di lain waktu episode yang akan datang. Kita selalu sehat walafiat, dan insya Allah kita keluar dari rumah ini, kita sudah diampuni dosa kita, dan keluar dari rumah ini kita punya perubahan di rumah yang akan menjadikan rumah-rumah kita adalah rumah yang bertakwa, rumah yang beriman, rumah yang sakinah mawaddah warahmah, rumah yang dijadikan rumah kita adalah baiti jannati. Jadikan prinsip untuk menjadikan rumah kita adalah rumah kebahagiaan, raudhatun min riyadil jannah fid dunya. Begitulah Rasulullah membentuk keluarga dan rumah tangga. Dari itu jagalah, selamatkanlah diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Kita enggak perlu dipanggil untuk ummati, tapi sudah kita berada di dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau umat terdahulu memohon syafaat kepada Nabi kita, tetapi Nabi kita akan memberikan syafaat kepada umatnya. Mereka ingin dapat syafaat Nabi kita. Bukan hanya umatnya, para nabinya ingin minta syafaat kepada Nabi kita Muhammad. Dan kita adalah umat yang paling dicintai oleh Allah, umat yang paling dicintai oleh seluruh malaikat. Setiap doa kita pasti diterima oleh Allah, tapi dahului dengan Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, baru kita berdoa, maka semua doa kita pasti diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni ma